Saya Diakon Beni Franciscus, CICM, kelahiran Labasa 13 Juli 1990. Saya masuk seminari menengah pada tahun 2006 di Seminari Menengah Santo Petrus Klaver, Makassar. Setelah tamat dari seminari menengah, saya melanjutkan ke tahun orientasi rohani CICM di Makassar, kemudian sekolah tinggi filsafat Triarkara selama 4 tahun. Setamat dari sana, saya melanjutkan studi di Filipina, masa novisiat dan juga belajar teologi selama 2 tahun. Saya balik ke Indonesia pada tahun 2019 dan langsung mendapat tugas untuk tahun orientasi pastoral di paroki Santa Teresia Pelahari. Saya tinggal di sana selama 10 bulan, lalu kemudian diutus ke misi Meratus, Pegunungan Meratus di paroki Santo Matius Halong. Sampai sekarang saya masih berpastoral di sana. Setelah tabisan, saya kembali berpastoral di paroki Santo Matius Halong. Saya menerima tabisan diakonat saya pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 di paroki Veteran oleh Monsinyur Petrus Bodeng Timang. Saya tertarik untuk menjadi seorang pastor waktu itu karena mempunyai kedekatan hidup bersama dengan pastor paroki saya. Kebetulan ketika saya kelas 6 SD, saya menjadi anak pastoran. Dari kedekatan ini saya melihat bagaimana seorang Roma mempunyai hidup doa yang kuat, disiplin, rajin, dekat dengan umat, membuat saya tertarik dengan gaya hidup mereka. Untuk menjadi seorang imam tentu saja saya harus masuk seminari. Lalu saya diajak untuk masuk seminari. Pastor paroki saya mengatakan waktu itu, jika memang kamu nggak ingin menjadi imam, paling tidak kamu bisa masuk seminari, belajar dan mencuri ilmu di seminari. Tetapi saya masuk dan akhirnya saya menikmati hidup di seminari dan terus berlanjut hingga sekarang. Sejak tahun kedua di seminari, saya merasa tertarik untuk menjadi seorang misionaris. Oleh karena itu saya memutuskan setelah tamat dari seminari, saya masuk ke sebuah kongregasi misionaris, yaitu CICM. Tantangan yang saya alami selama perjalanan panggilan saya, terutama lebih berhubungan kepada pendidikan. Karena saya orangnya bukan kutu buku, jadi menjadi beban bagi saya untuk studi. Terutama ketika baru mengenal filsafat, harus belajar filsafat selama 4 tahun, saya cukup kewalahan sebenarnya. Tapi karena cinta saya yang besar untuk panggilan saya dan kesadaran bahwa studi ini penting untuk perjalanan panggilan saya selanjutnya, maka saya berusaha sekuat tenaga untuk menamatkan kuliah saya tepat waktu dan dengan baik. Jadi tentu saja ada pergolakan untuk belajar giat, tetapi karena saya punya passion yang lain sebenarnya. Saya orangnya suka teknik, suka olahraga, orang yang suka aktivitas di luar ruangan. Karena kalau belajar kita harus mempunyai banyak waktu, duduk, baca buku. Saya mempunyai kekurangan di situ. Tetapi ya, pemahaman bahwa studi ini penting nanti untuk masa depan saya, pelayanan saya sebagai seorang imam. Dari pengalaman studi, bermisi, pastoral, entah di Indonesia maupun di Filipina, saya sangat termotivasi untuk tetap melanjutkan perjalanan panggilan saya karena pertemuan saya, perjumpaan saya dengan orang-orang di tempat saya bermisi atau melayani. Ketika mereka menerima saya apa adanya, mau menjadi keluarga bagi saya. Dan tentu saja sebagai misionaris, saya itu selalu berpindah-pindah tempat. Dan ketika saya diterima di suatu tempat, saya sangat bahagia dan menikmati kebersamaan bersama mereka. Itu menjadi kekuatan saya. Perasaan menjelang tabisan tentu saja sangat bahagia, sangat excited. Karena bagi saya ini merupakan penantian yang panjang, yang perjalanan panjang yang sudah dimulai sejak tahun 2006, sejak masuk seminari. Bersyukur karena Tuhan mau memakai saya, orang berdosa ini. Dan sekaligus juga saya sedih dalam artian karena saya mempunyai mimpi bersama paman saya yang sudah mendahului saya pada tahun 2020. Bulan Maret yang lalu, bahwa beliau ingin menyaksikan saya ditabiskan.
Tetapi Tuhan berkehendak lain, beliau dipanggil pada saat saya masih menjalani masa pastoral. Dan saya percaya saat ini beliau bahagia melihat saya akan ditabiskan. Sebagai misionaris di paroki yang baru saja dibentuk, banyak kegiatan saya itu menyangkut bagaimana membangun umat dari anak-anak, ada OMK dan juga pendampingan, ada juga untuk persiapan perkawinan. Saya bersama Romo Jufri, biasanya pada hari Jumat saya mendampingi anak-anak misdinar, ada latihan misdinar, dan ketika Romo Jufri berhalangan, saya juga bisa memimpin ibadat di stasi-stasi. Juga pada hari Sabtu saya biasanya mengajar adik-adik di Paringin, mengajar agama untuk mereka. Lalu hari Senin biasanya kami berkunjung ke Kampung Rapit. Ada desa di ujung yang kami kunjungi setiap hari Senin. Pertama-tama saya bersyukur untuk panggilan Tuhan yang dianugerahkan kepada saya, yang selalu menyertai saya dalam perjalanan panggilan saya. Kedua, kepada Bapak Uskup Monsinyur Petrus Bodeng Timang yang telah bersedia menahbiskan saya pada hari ini. Juga untuk para superior saya yang terus mendukung dan mendoakan saya, para guru, formator, konfrater saya yang senantiasa mendukung saya. Untuk keluarga saya yang dengan kesederhanaannya senantiasa mendoakan dan mendukung saya, mencintai saya. Juga untuk seluruh umat yang dengan caranya masing-masing senantiasa mendoakan dan mendukung saya, terutama mereka yang di paroki Santo Matius Halong dan paroki Santa Teresia Pelahari. Juga seluruh umat, ada yang di Filipina, di Indonesia. Terima kasih untuk segala perhatian dan doanya. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi untuk kesuksesan acara pentahbisan pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita.